Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zida Sufi Muharomi dengan NPM 2213023096. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm dan reaksi endoterm merupakan bagian dari KD 3.4 Kimia Sekolah kelas 11. Adapun KD-nya yaitu KD 3.4 membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. KD 4.4 merancang, melakukan, menyimpulkan, serta menyajikan hasil percobaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui perbedaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Adapun indikator pengetahuannya yaitu 3.4.1 menjelaskan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan hasil percobaan dan diagram tingkat energi. Adapun indikator keterampilannya yaitu ada 4.4.1 mengamati wacana mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. 4.4.2 merangkai alat-alat percobaan. 4.4.3 mengukur larutan dengan teliti. 4.4.4 mengamati perubahan suhu yang terjadi pada percobaan dengan cermat. 4.4.5 merapihkan alat dan bahan setelah percobaan. 4.4.6 menyebutkan variabel percobaan dengan berdiskusi. 4.4.7 menuliskan data hasil percobaan. 4.4.8 menganalisis data hasil percobaan. 4.4.9 membaca diagram tingkat energi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Dan 4.4.10 menyimpulkan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan hasil percobaan dan diagram tingkat energi. Baik, langsung saja kita bahas ke materinya. Di sini saya mau nanya nih, dari kalian udah ada yang tahu belum apa itu reaksi eksoterm dan apa itu reaksi endoterm? Pasti sebagian dari kalian udah tahu dong apa itu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, langsung saja, reaksi eksoterm ini merupakan reaksi yang melepaskan kalor ke lingkungan sehingga suhu sistem menjadi lebih tinggi daripada lingkungan. Kalor berpindah dari sistem ke lingkungan, maka entalpi pada sistem akan menurun. Reaksi eksoterm ini biasanya diwakili dengan simbol delta H kurang dari 0, yang berarti perubahan entalpi bernilai negatif. Untuk contoh dari reaksi eksoterm sendiri, yaitu ada pembentukan karbon dioksida dari oksidasi senyawa karbon. Seperti contoh yang tertera pada PPT, yaitu ada kayu yang dibakar. Kayu yang dibakar ini merupakan salah satu contoh dari reaksi eksoterm. Sedangkan reaksi endoterm sendiri merupakan reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan. Dalam reaksi endoterm, sistem akan menyerap kalor dari lingkungan, sehingga suhu sistem menjadi lebih rendah daripada lingkungan. Kalor berpindah dari lingkungan ke sistem dan entalpinya pada sistem itu akan naik. Reaksi endoterm biasanya diwakili dengan simbol delta H lebih dari 0, yang berarti perubahan entalpi bernilai positif. Adapun salah satu contoh dari reaksi endoterm yaitu ada es batu yang meleleh yang dapat kita lihat di PPT. Adapun untuk diagram tingkat energi dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm ini yaitu untuk reaksi eksoterm itu sistem akan melepas kalor dari sistem ke lingkungan, di mana nilai entalpi sistemnya akan berkurang dan nilai dari delta H-nya itu tuh negatif, sehingga suhu lingkungannya pun akan naik. Sedangkan untuk reaksi endoterm sendiri itu tuh sistem akan menyerap kalor dari lingkungan, di mana
entalpi sistemnya akan bertambah dan delta H-nya akan bernilai positif. Dan suhu lingkungannya itu akan turun. Jadi kita dapat menarik kesimpulan mengenai apa itu reaksi eksoterm dan apa itu reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah suatu reaksi kimia yang disertai perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Sedangkan reaksi endoterm adalah suatu reaksi kimia yang disertai penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, demikianlah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.